Dan yang paling seru lagi tuh, kalian ada yang tahu nih, ini adalah penghapus legend, ya kan? Itu penghapus zaman aku SD. Dan sekarang ada di dalam museum ini. Di tengah kota Surabaya, ada satu tempat yang menyimpan cerita panjang tentang pendidikan. Namanya Museum Pendidikan Surabaya. Dari luar, gedung ini terlihat sederhana namun bersahaja. Tapi di dalamnya, kita seperti diajak kembali ke masa lalu, ke zaman ketika cara belajar masih sangat berbeda dari sekarang. Museum ini bukan sekedar menyimpan benda-benda lama, tapi juga merekam perjalanan bagaimana pendidikan berkembang dari waktu ke waktu. Dan disinilah aku mulai melihat bahwa sejarah pendidikan. Jadi sekarang tuh aku lagi ada di Museum Surabaya. Sebenarnya aku udah lama ya penasaran sama museum ini tuh karena lokasi dan gedungnya itu sangat cantik menurut pandangan saya, karena gedungnya itu menggunakan gedung dari sisa apa ya, kolonial Belanda gitu. Dan katanya sih sebelumnya gedung ini tuh punyanya orang kaya, keturunan Tionghoa zaman dulu, dengan view apa ya, kali gitu, bukan kali ya, kayak sungai gitu. Maka dari itu terus habis itu sempat jadi sekolah, terus sekarang jadi Museum Pendidikan Indonesia. Sangat keren banget sih, interiornya juga bagus-bagus. Kita lihat apa ya. Nah, sekarang kita udah masuk di museumnya. Dadah. Itu ada di Museum Pendidikan. Di ruangan pertama ini kita akan disambut oleh resepsionis dan juga gambaran umum tentang Museum Pendidikan ini sendiri. Jadi berupa denah dan legenda apa yang akan kita jelajahi nanti di dalam gedung ini. Di dalam ruangan ini tersimpan perjalanan panjang pendidikan dari masa prasejarah, era kerajaan, hingga berkembang menjadi sistem pendidikan modern seperti sekarang. Dan semuanya itu dikemas dalam bentuk yang sudah rapi dalam bentuk digital, ada juga yang dalam bentuk pameran buku-buku zaman dahulu kala. Dan ada sesuatu yang sangat ikonik yang mungkin semua teman-teman atau kita-kita yang masih bocil-bocil zaman dulu pernah diajarin dan dapat kata-kata ini. Cara ini Budi, ini Ibu Budi, ini Ayah Budi, ini Kakak Budi. Oh, ini ada ini ya loh. Ini namanya Ibu Siti Rahmani. Oh, ini tuh ini Ibu Budi ya. Jadi sejak tahun 1980-an tuh kalimat ini Budi itu kerap muncul di buku paket pelajaran bahasa Indonesia ya kan, pas waktu kita sekolah zaman dulu. Namun pada tahun 2014 di akhir bulan Juni, Menteri Pendidikan Muhammad Nuh memutuskan untuk menghapuskan ini. Oh, jadi dihapus 2014 namanya yang ini Ibu Budi itu. Beliau adalah Ibu Siti Rahmani Rauf, berangkat dari kegelisahan terhadap metode pembelajaran membaca saat itu. Ibu Siti menciptakan metode ini Ibu Budi agar membaca sang legenda telah berpulang. Oh, dia sudah berpulang tahun 2016 gitu. Nah, jadi museum pendidikan yang ala zaman dulu itu kan dipamerin kayak gini. Jadi ada tempat duduk dan meja, bukan meja, papan tulis legend. Mungkin
yang gen-gen zaman dulu. Nggak ada layar digital, tapi ada layar blackboard kayak gini pakai kapur. Terus yang di sini tuh biasanya buat para guru. Nah, ini. Dan yang paling seru lagi tuh, kalian ada yang tahu? Nih, ini adalah penghapus legend, ya kan? Itu penghapus zaman aku SD. Dan sekarang ada di dalam museum ini. Keren banget. Jadi kalau kita kesini tuh bernostalgia dengan apa ya, apa yang kita iniin zaman dulu kita masih SD, SMP gitu. Terus di sini juga ada apa ya ini ya? Oh, mikroskop. Dari itu juga ada Tara. Ini seragam-seragam yang kita pakai pas waktu SD dan which is sampai sekarang kita masih pakai sih. Ini untuk SMP yang warna biru tua, merah buat SD, dan abu untuk SMA. So itu aku lebih suka sih ke bangunannya karena bangunannya itu sisa zaman Belanda gitu. Mungkin dibangun tahun 19 sekian-sekian. Sini tepak-tepak, pensil-pensil yang digunakan. Terus ada penggaris busur, ada kamera juga. Nah, di sini juga ada ijazah ya, ijazah zaman dulu loh. Terus ada juga buku-buku, ini koleksi-koleksinya. Surabaya di sini itu ada sempat menjadi kota terbesar dengan pelabuhan tersibuk di Hindia Belanda sekitar abad ke-18 hingga 19. Surabaya itu bersaing langsung dengan kota-kota pusat perdagangan seperti Hong Kong, Shanghai, dan penduduknya itu memiliki pelabuhan besar. Jadi pendidikan di Surabaya itu memiliki corak yang rancak. Pendidikan Surabaya juga memiliki porsi penting dalam sejarah pergerakan dan identitas. Di luar sedang hujan. Museum ini banyak memiliki jendela yang lebar-lebar. Bengong melihat ke arah luar dengan suasana rintik hujan dari dalam ruangan ini membuat hati terasa begitu tenang dan juga hangat. Aku benar-benar menikmati setiap sudut dalam ruangan di gedung ini. Terlalu memikat hati saya, nggak giu, tenang, rapi, dan juga sangat cantik. Coba lihat di sisi kiri saya, terdapat bukaan yang sangat lebar dan juga transparan. Seolah ruangan yang di sana dan yang sedang saya jajaki menyatu dengan harmoni.